Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi at-tawassubi wa billahi aqdini ma'abbadaka wa ma'abbadaka la ilaha illallah. Terima kasih ya tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui barokah dan karomah guru kita sekalian. Allah memberikan ketenangan jiwa kepada seluruh murid-muridnya, sehingga semua muridnya bisa merasakan ketenangan dan kenyamanan hidup. Seluruh muridnya bisa menjalani kehidupan dengan baik, bisa tegar menghadapi persoalan hidup semata karena kehadiran barokah yang dihadirkan oleh Allah melalui guru kita sekalian kepada kita semua yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir di tempat ini. Juga atas barokah itu pula murid-murid beliau tergerak untuk mengamalkan zikir. Murid-murid beliau juga tergerak untuk hadir ke tempat ini itu semata-mata karena kehadiran barokah. Tanpa barokah dari beliau, entah sedang ada di mana kita dan entah sedang apa kita, sehingga semua yang kita rasakan itu semata-mata adalah karena kehadiran barokah. Ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Yayasan Jernih Hati, meskipun apa yang kita amalkan sehari-hari, ikhwan wal akhwat sekalian, jamaah majelis zikir Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Yayasan Jernih Hati Purwakarta yang insya Allah berthariqah dan beramaliyah dalam keadaan silsilahnya tersambung kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis kita dinamai dengan majelis zikir, ya. Sementara banyak majelis dinamai dengan majelis taklim. Orang yang ingin dirinya dipenuhi oleh pengetahuan atau oleh ilmu, ya, itu biasanya datang ke majelis taklim. Di sana diberikan ilmu atau pengetahuan. Majelis itu tempat duduk, bahasa Sundanya padepokan. Taklim itu adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi majelis ilmu adalah tempat duduk atau padepokan ilmu. Setiap orang yang menginginkan ilmu atau pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang tata cara ibadah dan pengetahuan tentang hal lain, itu diajarkan di tempat yang namanya majelis taklim. Tetapi untuk orang yang ingin mengingat Allah, orang yang akalnya ingin mengingat Allah, orang yang sehari-hari pikirannya terganggu oleh masalah kehidupan dan ingin mengingat Allah, maka datangnya harus ke majelis zikir. Majelis itu tempat duduk atau padepokan. Jadi depok itu artinya tempat duduk.
Ada juga ini yang dari Depok. Depok itu dalam saat Depok itu pada pokan itu tempat duduk zikir itu ingat di sini, ingat kepada Allah. Orang yang berpengetahuan belum tentu ingat kepada Allah, tetapi orang yang sudah ingat kepada Allah pasti dirinya berpengetahuan. Karena makanya dicermin hati seluruh ikhwan wal akhwat, baik para ustadznya maupun ikhwan wal akhwatnya, disuruh untuk riyadhah atau mengamalkan zikir semata-mata agar zikirnya melahirkan pengetahuan, sehingga setelah berzikir itu ikhwan wal akhwat mengenal rasa atau mengenal hakikat, seperti mengenal wujud gula, rasa gula ketika gula itu dimakan. Barulah dikenal rasanya gula setelah gula itu dimakan atau dikonsumsi. Orang yang tidak pernah mengkonsumsi gula, dirinya tidak akan pernah merasakan manisnya gula. Seperti itu pula orang yang tidak mengamalkan zikir, dirinya tidak akan pernah mengenal rasa. Karena di dalam hati ini ada dua rasa yang berbeda. Unsur yang ada di dalam hati manusia itu ada unsur positif dan unsur negatif. Di majelis zikir bukan hanya dipelajari ilmunya, tetapi juga dipraktikkan bagaimana agar akal pikiran kita mengenal rasa positif dan mengenal rasa negatif. Ketika setelah mengenal itulah kemudian ada pengetahuan tentang rasa. Jadi kerja dulu baru dapat pengetahuan. Di majelis ilmu tinggal duduk mendengarkan. Sulit bagi seseorang yang ada di majelis ilmu, bahkan tidak bisa, karena saya pengalaman ya. Saya banyak belajar di majelis ilmu, bahkan saya sendiri mengasuh majelis ilmu untuk mengantarkan jamaah ini agar mengenal rasa. Tanpa zikir itu tidak mungkin, karena hanya dengan zikirlah seseorang bisa mengenal rasa yang ada di dalam hati. Tetapi seseorang ini tidak bisa mengenal rasa, akal pikiran manusia tidak akan bisa mengenal rasa kalau akal pikiran manusia ini terus-menerus bersama-sama dengan kehidupan. Akal pikiran manusia ini tidak bisa mengenal rasa ketika akal pikiran manusia ini terus-menerus bersama-sama dengan kehidupan. Karena itu akal harus dilepaskan dulu dari hal-hal yang bersifat kehidupan untuk kemudian fokus ke dalam hati. Ini yang membutuhkan talqin zikir. Sulitnya membuat akal pikiran ini untuk fokus ke dalam hati, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan talqin zikir. Di talqin itu katanya untuk orang mati, betul ya, untuk orang mati di talqin itu. Tetapi bukan sekedar mati jasadnya, mati itu meninggalkan jasad. Pikiran tidak bisa bergerak terus-menerus memikirkan masalah kehidupan, itu artinya pikiran sedang mati. Mati itu kan kewalah kaya sudah. Coba di mana ada jenazah bisa senyum-senyum, atau di mana ada jenazah bisa nepok nyamuk, di mana ada jenazah bisa garuk-garuk, di mana ada jenazah bisa lari-lari. Jadi kalau diri kita sulit diajar ibadah, tidak bisa bergerak ibadah, berarti kita adalah jenazah. Ya, orang yang sulit dan tidak bisa bergerak menuju tempat ibadah, itu dia adalah jenazah dan harus dikubur.
sifat jeleknya. Belum kena mau pulang. Ya, lumayan. Ditalkin itu katanya untuk orang mati, ya betul, untuk orang mati, orang yang mati akalnya tidak bisa merasakan rasa hatinya, tidak bisa mengenal suasana hatinya. Kita tidak sadar sehari-hari kesal, kita tidak sadar sehari-hari jengkel kepada orang, kita tidak sadar sehari-hari memikirkan problem kehidupan. Ya. Itu artinya akal kita mengalami kematian. Karena itu pikiran yang seperti itu harus ditalkin. Siapa saja yang mengalami masalah kehidupan itu harus ditalkin. Jadi yang tidak mau ditalkin sepertinya sudah tidak punya masalah kehidupan. Jadi dia dohir batin sudah tidak punya masalah, jadi tidak perlu ditalkin, ya, tidak perlu ibadah karena sudah tidak punya masalah. Oh, kamu masih riyadoh, masih zikir, berarti kamu banyak masalah. Oh betul, sadar punya masalah, sadar diri bermasalah. Karena itu masalahnya diantarkan ke Allah agar bisa selesai. Jadi yang tidak zikir, yang tidak mau ditalkin, yang tidak mau mengamalkan, itu berarti sudah tidak punya masalah. Alhamdulillah, ya. Selamat lahir batin, berarti yang tidak ditalkin, yang tidak mengamalkan zikir, yang itu sudah selamat lahir batinnya. Kenapa tidak sedih? Rumasa atau bagaimana? Jadi setelah masalah, jadi sekarang zikirnya ada sebuah masalah di knowledge, itunya benar, benar bahwa masalah, masya Allah, kayaknya tuh diajar nanti. Bahkan setelah kajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia, ya, Khatamil Anbiya wal Mursalin, Nabi terakhir dan Rasul terakhir, beliau memiliki masalah. Cuma tingkat masalahnya yang berbeda. Kalau kita masih seputar urusan duit dan beras dan setoran pakai mok, ya, masalahnya. Kalau Nabi itu yang mengganggu pikiran beliau itu agar bagaimana ini dakwah Islam tersiar pada saat itu. Rasulullah saat itu dihadapkan pada satu masalah yang sangat besar. Rasulullah dihadapkan pada satu masalah yang sangat besar yang berkaitan dengan strategi dakwah beliau yang orang-orangnya dipanggil pulang oleh Allah alias meninggal dunia. Yang pertama yang meninggal itu adalah istri beliau yang tercinta, yaitu Siti Khadijah. Sehari-hari Siti Khadijah ini memberikan bekal dakwah kepada Kanjeng Rasulullah. Saat Kanjeng Rasulullah bilang ke Siti Khadijah, A'a mau berangkat dakwah ke daerah anu. Oh, ini timbelnya, ini terinya, ini sambalnya buat A'a makan di jalan. Ayo nggak bawa kesahannya, ini mau kesahan. Selain itu, kalau ada umat yang sedang terhimpit masalah ekonomi, kemudian curhat kepada Kanjeng Rasulullah, biasanya terdengar oleh Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah itu kemudian memberikan, karena ini janda dan benar Siti Khadijah. Jadi kalau ayah rasa benar, bisa ada di kotak apa? Janda-janda kaya raya, ya. Kaya raya dan siap memberikan apapun kekayaannya itu untuk kepentingan dakwah Rasulullah saat itu. Bekalnya dikasih untuk kepentingan dakwah, diberikan kepada Kanjeng Rasulullah. Coba ibu-ibu kalau melihat bapak-bapaknya ingin riyadoh kecehan itu kira-kira Pak, ini untuk uang bensinnya
Ini untuk uang rokoknya. Barangkali Bapak di sana mau ngopi-ngopi, ini itu tuh. Izin ternyata kecehat. Kemarin udah, ini aku terus kok. Kayak sih. Aku yang bawa ikan naik kalau yang mau keluar. Itu juga adanya. Kalau Siti Khadijah naik mau berangkat dakwah kata Siti kata Haji Rasulullah. Kemudian Siti Khadijah ini untuk bekal selama di jalan. Kalau nanti ini bekal uangnya takut nanti bekal nasinya habis, silahkan pakai uang itu untuk kepentingan dakwah Kalaupun nanti ada umat yang minta uang ke kasih aja uang itu, silahkan. Bagaimana aja silahkan aduh. Cuma jika gitu. Jadi di mana itu? Jika supaya apa narasi nanti. Ayo nomor pemajikan ditinggalkan dakwah, kamu ditinggalkan dakwah, itu mulai dulu. Hashtag mengerti. Yang mengerti harap. Meninggal saat itu Siti Khadijah. Siti Khadijah saat itu meninggal, ya, disusul kemudian beberapa bulan kemudian Abu Thalib atau pamannya Kanjeng Nabi Muhammad itu juga meninggal. Pamannya Kanjeng Rasulullah ini sehari-hari selalu memberikan dukungan berupa kalau Kanjeng Rasulullah itu ada yang mengganggu, biasanya yang membela itu adalah pamannya Kanjeng Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini ya, dia seorang tokoh masyarakat Quraisy saat itu, tokoh yang disegani tapi mau membackup dakwah Kanjeng Rasulullah. Jadi tokoh masyarakat itu seharusnya membackup atau membantu perkembangan dakwah zikir seperti dulu yang dilakukan oleh Abu Thalib. Nggak ikut pun nggak apa-apa, yang penting bantu perkembangan dakwah zikir, ya. Karena Abu Thalib dikisahkan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi insya Allah dengan membantu itu saja, insya Allah Abu Thalib itu selamat dengan membantu seperti itu, meskipun dikisahkan beliau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat secara zahir, ya. Tetapi langkah beliau sebagai tokoh masyarakat, langkah beliau sebagai orang yang diseniorkan waktu itu di tengah-tengah masyarakat Quraisy, beliau memberikan ruang seluas-luasnya untuk Kanjeng Rasulullah untuk mendakwakan zikir, untuk mendakwakan la ilaha illallah, untuk mendakwakan agama. Meninggal pula ini Abu Thalib saat itu. Siti Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal. Rasulullah sedih apa tidak? Rasulullah itu sedih. Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa akibat ditinggal meninggal oleh Siti Khadijah dan ditinggal meninggal oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Sedih Kanjeng Rasulullah. Sebagaimana kita saat memiliki persoalan itu pasti sedih. Saat mengalami problem itu pasti sedih. Jangankan ditinggal oleh orang di sekitar kita, ditinggalkan oleh uang saja kan kita sedihnya luar biasa. Terus bukan duit, maklum. Tahu maklum? Maklum itu semacam apa di kalapaan. Ditinggal uang saja kita sedih, apalagi ditinggal oleh orang di sekitar kita yang meninggal dunia. Kita ditinggalkan oleh harta benda saja sedih, apalagi ditinggalkan oleh orang di sekitar kita yang biasa membantu perkembangan dakwah kita sehari-hari. Rasulullah saat itu bersedih, tetapi Rasulullah saat itu tidak larut dalam kesedihannya, ya.
dia main ke rumah Ummu Hani. Ummu Hani itu masih bibinya. Seperti kita kalau punya masalah kan sering main ke rumah saudara, pinjam duit. Kalau terbuka pasti duit, kalimat turun, curhat, pinjam duit dan sebagainya. Tetapi kan yang Rasulullah tidak curhat, tidak pinjam duit, tapi pinjam kamar Rasulullah itu. Untuk apa? Untuk berzikir. Kita kalau main ke rumah saudara, kapan kita ngabalin sholat, ngabalin zikir? Antara ngobrol, awam kok, cek, sholat beli telah 200. Kan? Rasulullah saat itu tidak begitu. Rasulullah saat itu datang ke rumah Ummu Hani itu meminjam kamarnya untuk berzikir, meminjam kamar di Ummu Hani itu untuk berzikir. Ketika berzikir itulah kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah untuk Rasulullah. Malaikat Jibril Rasulullah pun menjawab salam itu, dan Jibril mengatakan kepada kanjeng Rasulullah, ayo kita jalan-jalan. Kasarnya begitu, tak Arab nama dia. Ayo kita jalan-jalan. Seperti kita kalau sedang tunda, sering ada teman yang ngajak jalan-jalan. Bedanya kanjeng Rasulullah jalan-jalannya nggak pakai duit. Kalau kita ada teman yang ngajak jalan-jalan, pasti ngajak duit. Rasulullah pulang Isra Mi'raj dalam keadaan bahagia. Kita pulang jalan-jalan bersama teman dalam keadaan rungsing diri dan duit bayar. Bedanya itu sama tarafnya jalan-jalan. Cuma jalan-jalannya Rasulullah itu berbeda dengan jalan-jalannya kita. Jalan-jalannya Rasulullah itu penuh pelajaran karena bersifat perjalanan bukannya jalan-jalannya kita, meyakinkan duit, selfie-selfie dan sebagainya, memori handphone itu sampai penuh, memori dompet sampai kosong. Memori handphone sampai penuh karena penuh dengan video dan foto. Memori dompet itu sampai kosong. Sebab itu 2000 aja yang parkir. Benar teh? Benar baik. Saat itu kanjeng Nabi Muhammad SAW diminta untuk mandi oleh malaikat Jibril. Kata Rasulullah, saya sudah mandi dari Jibril, bukan mandi yang itu. Bukan mandi yang itu. Mandinya ini adalah mandi yang berbeda. Bagaimana cara mandinya? Tundukkan kepala Muhammad. Ditundukkanlah kepala kanjeng Nabi Muhammad. Seperti kita saat berada di hadapan panarsa, kepala kita disuruh menunduk. Betul? Kepala kita disuruh menunduk karena berada di depan guru, seperti kanjeng Nabi Muhammad berada di depan Jibril. Kanjeng Nabi Muhammad disuruh menunduk oleh malaikat Jibril. Kita disuruh menunduk oleh guru. Kita disuruh menunduk oleh guru. Tundukkan kepala ya Muhammad. Nunduk, nurut. Kita disuruh menunduk oleh Pak Rasakan, ayo tak keneng. Oh, jika tidak tumpul malah sanggah bagi. Tangan nanti kalau bagi celana juga. Oh, tidak nih kecil. Tunduk sambil mengucapkan kalimat la. Dari mana? Dari Musa. Kalimat la. Musa itu sini. Budal pusat diangkat sampai naik ke wilayah ubud-ubud. La. Apa itu?
Rasulullah diberikan kalimat la ilaha illallah oleh malaikat Jibril, seperti kita diberikan kalimat la ilaha illallah oleh guru kita. Rasulullah saat itu diberikan kalimat zikir, kalimat untuk menggiring ingatan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Cimaung, kalimat zikir itu la ilaha illallah, kalimat untuk menggiring ingatan agar fokus ke hati, itu la ilaha illallah. Kalau saat itu Kanjeng Rasulullah diberikan kalimat la ilaha illallah diberikan oleh kalimat la ilaha illallah oleh malaikat Jibril agar pikirannya tidak terlalu terganggu oleh ditinggalkannya oleh Siti Khadijah dan oleh Abu Thalib, maka kita ketika diberikan kalimat la ilaha illallah oleh guru, agar pikiran kita tidak terganggu oleh problem kehidupan, agar pikiran kita tidak terganggu oleh perasaan-perasaan buruk yang sehari-hari merongrong hati kita, makanya diberikan kalimat la ilaha illallah. Kalimat pertama dari kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat la. Kalimat la itu adalah kalimat la nafidil jinsi, menghapus segala jenis. Jenis apa? Jenis pikiran kehidupan. Jenis apa? Jenis perasaan buruk. Jadi sebenarnya kalau pengamal zikir mengucapkan la-nya saja, seharusnya tidak ada lagi problem yang dia ingat, seharusnya tidak ada lagi perasaan buruk yang dia rasakan, hanya dengan modal kalimat la. Makanya menurut keterangan barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, la-nya dipanjangkan, itu akan menghapus 40.000 dosa. Tong diaminan, ya. Amalkeun, amin amalkeun gitu. Ieu moal hapus-hapus ya. Bener teh teh. Amin. Tetap ya lo kali untuk. Amin teh jadi amin kosong jadi nanti. Ari amin teh, ya Allah, kabulkanlah. Maknanya itu kita ingin dikabulkan urusan rezeki, ya, kerja biar dapat rezeki, biar dapat uang. Kita ingin dikabulkan punya sifat baik, aminnya itu nggak harus lagi kita ucapkan. Aminnya itu langkahkan kaki menuju tempat kalian, itu amin itu. Nah itu ngomong dia, itu teh amin, ya. Jadi aminah rezeki mah bukan amin lain gitu. Ngalaikah ke tempat ibadah, ngalaikah ke tempat amalan, itu mengaminkan doa guru agar seluruh ikhwan wal akhwatnya dideteksi oleh sifat ilahiyah. Amin kan? Amin tadi bisa tahu deui. Kang Emin tahu kan? Gimana dia teh? Kalimat la, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, la-nya dipanjangkan, dihapus 40.000 dosa. Dosa itu ibarat kotoran yang ada di baju kita, ya. Yang namanya kotoran itu agar bisa bersih, agar tidak terlihat lagi di baju kita, perlu ada proses mencuci agar kotoran itu tidak lagi nempel di baju kita. Itulah ilaha illallah, menghapus 40.000 dosa, ya. Itu kalau diamalkan la ilaha illallahnya. Kalau diamalkan seperti baju bisa menghapus, seperti deterjen bisa menghapus kotoran yang ada di baju. Kalau bajunya dicuci dengan menggunakan deterjen, dosa yang ada di dalam rohani kita ini bisa terhapus. Kalau la ilaha illallah yang sudah diberikan oleh guru kita kepada kita itu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kuncinya tetap pengamalan. Namanya juga majelis zikir, ya. Kalau ngobrol terus, kalau tausiah terus, jadi majelis taklim. Ya
habis nyatu iya. Ada hal lain. Udah masa ini. Kalau diamalkan, la nabi bil jinsi, menghapus segala jenis, menghapus segala jenis yang ada di dalam pikiran, menghapus segala jenis yang ada di dalam hati, sehingga orang yang membaca la ilaha illallah, orang yang dengan ditalkinkan, maka akan mengalami perasaan nyaman. Kenapa dibawa pusat terlebih dahulu? Karena ini tempatnya jismani. Ruh jismani itu adalah ruh yang bersandar kepada kebutuhan dasar. Sehari-hari itu sandaran ruh kita belum, hati sanubari belum, ya. Karena sehari-hari yang menjadi sandaran pikiran kita itu adalah masih materi-materi kehidupan, problem, masalah. Sehari-hari pikiran kita bersandar ke sana. Tetangga yang ngeyel, suami yang selingkuh, istri yang susah diatur, itu yang dijadikan sandaran pikiran kita sehari-hari. Belum bersandar ke zikir, belum bersandar ke hati, komo bersandar ke Allah nama tinggilah. Kita tahu kene, dan zikirnya tara sekarang lebar, sebarang lisan yang ada ke Allah nama. Setelah diajar soalnya ini sebenarnya selalu jangan mereka apa ya. Ruh jismani ini adalah ruh yang sehari-hari bersandar kepada kebutuhan jasad. Jasad ini selalu ingin senang, duit selalu ingin banyak, mau bisa bantu beak di balanjang di hoke. Amin, senang itu kan. Jabatan ingin selalu langgeng, mun bisa mahuluh perubahan SK. Saneng-eneng we jadi pemimpin. Saneng-eneng we boga jabatan. Selalu itu menjadi sandaran pikiran. Ya. Karena itu harus diputus, harus dibersihkan. Jasad apa jismani ini, pikir ruh ini tidak boleh terus-menerus bersandar kepada jasad. Ruh ini tidak boleh terus-menerus bersandar pada kebutuhan jasad. Makanya dibersihkannya di perut awal. Karena orang sehari-hari pusing gara-gara urusan perut. Pagi-pagi pusing sarapan, ketoprak, tahu soto, bingung kan? Saung goreng, wudhu, somai, dan sebagainya. Bingung pada orang itu dipusingkan oleh hal materi sehari-hari. Namanya ruh jismani. Di sini di perut. Banyak orang yang istilahnya bertengkar gara-gara urusan perut di perusahaan, bertengkar dengan sesama kawan gara-gara urusan perut, ya. Atau kadang-kadang sesama kita gara-gara kita bagian dahar, ayo pula, saya gitu. Gara-gara nyokot jauh, atau gara-gara nyokot tahu onde-onde, kamu kacokot kubalan, ditanya pura-pura wios kalapan aja raos. Rebutan kita, urusan materi dalam kehidupan sehari-hari kita rebutan, makanya itu harus dibersihkan. Terus naik ke wilayah dada. Di wilayah dada itu ada satu titik yang sehari-hari titik itu ya tidak ridho terhadap permasalahan yang sedang dialami. Siapa orang yang ridho terhadap masalah ini? Selalu memberontak. Hati kita ini akibat memiliki masalah. Tidak pernah menerima hati kita ini ketika punya problem. Tidak pernah ridho hati kita ini ketika menghadapi persoalan. Selalu ingin buru-buru selesai. Selalu ingin buru-buru ada solusinya.
selalu ingin buru-buru dapat duit kalau kerja, selalu ingin buru-buru diri kita ini kaya, selalu ingin buru-buru sukses, selalu ingin buru-buru dapat duit, selalu ingin buru-buru dapat istri baru, selalu ingin buru-buru dan sebagainya dan sebagainya. Makanya ini harus dibersihkan di wilayah dada ini. Segala macam hal itu letaknya ada di wilayah dada. Rasa-rasa negatif itu ada di wilayah dada. Naik ke atas, ke wilayah latifatu nafsi. Di wilayah latifatu nafsi ini ego. Saya juga ibadah sama. Saya juga sudah punya zikir. Saya juga muridnya Haji Maung, saya juga sama, bla 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 bla. Akhirnya muncul keegoan. Yang di dalam keegoan itu merasa benar, merasa ibadah, merasa paling amalia, merasa paling benar, merasa paling ya segala macam letaknya di situ. Tembus sampai ke ubun-ubun. Di ubun-ubun ini ada semacam rasa selalu memikirkan hari esok, padahal hari esok itu belum tentu kita jalani, belum tentu kita alami. Pikiran kita sudah di hari esok, di sini tempatnya. Besok makan apa, besok jajan apa, besok nikah dengan siapa. Nah, namanya ditakdir batu lah. Gitu. Selalu di sini, ya. Besok jadi apa? Besok punya rumah berapa? Besok punya motor berapa? Di sini di ubun-ubun disebutnya tulur amal, rencana dan program dari tubuh dilaksanakan. Rencana balatan program. Kapan tunggal kowe itu dilaksanakan. Di sini turul amal, ya. Ketika Allah itu dibaca, seluruh rasa yang ada di dalam batin, perasaan-perasaan buruk yang ada di dalam batin, seluruh rasa yang ada di dalam dada, perasaan-perasaan buruk yang ada di dalam dada, seluruh perasaan ego dan merasa paling benar dan merasa paling ibadah, dan seluruh rencana-rencana masa depan yang ada di dalam jiwa kita, seharusnya ketika la itu dibaca, harusnya tidak ada. Soal kamu macalah ayat ini ke pakai ini misalnya macalah lagi. Soal macalah perasaan dulu masih ada kan? Rencana hari esok masih ada kan? Terus kemudian rasa kesel kepada tetangga, kepada saudara, kepada kawan, bahkan kepada sesama ikhwan itu masih ada nggak ketika membaca lah? Oh, jangan bisa salah. Apa harus bisa nyancang aja. Misalkan harus bisa ngomong. Wah ini kan ceramah aku di sorangan itu. Baru tanya noy. Lah nabil jinsi. Sebenarnya ketika membaca la itulah semua rohani kita ini menjadi suci. Semua rohani kita ini menjadi bersih saat la itu dibaca. Seharusnya. Cuma karena jarang dilatih, ya. Karena jarang dilatih, latih itu sering. La ilaha illallah 3 kali kok. La ilaha illallah ke kanan, di kanan apa? Ilahanya ke arah kanan. Ada semuanya dilatih seperti itu. Ya. Mau dibahas panjang lebar, yang ngomongin sepanjang hari. Ya. Semuanya ada di diagram latifah itu. Sehari-hari juga dibahas. Ya. Makanya datang ke sininya jangan malam Rabu saja. Karena di luar malam Rabu ada kegiatan pembinaan. Ya. Namanya majelis zikir, sehari-hari harus ada yang zikirnya. Ya. Jangan sehari-hari ada yang boboleran saja, ya.
bersih namanya. Betul? Ya. Ini rohani kalau sudah mengamalkan la ilaha illallah, kalau sudah diberikan la ilaha illallah itu diamalkan, maka rohani pun menjadi bersih. Bersihnya baju ini, ya, bersihnya baju ini, enak nggak dipandangnya? Bersihnya baju ini itu kata orang Cimaung. Kalau kata orang Arab, subhanalladzi, maha suci dan maha suci dan subhanalladzi, maha suci dan. Kalau kita mencuci baju, bajunya bersih, ya, kita kemudian sering mengatakan betapa bersihnya baju ini. Kita mencuci rohani kita, tadinya pikiran kita bersandar kepada hal yang sifatnya materi, kemudian bersandar kepada hati, jadi nyaman pikiran kita. Tadinya di dalam dada kita berisi perasaan-perasaan yang buruk, perasaan-perasaan yang tidak nyaman, kesel, jengkel, ujub, liar, takabur, dan sebagainya. Ya, kemudian setelah mengamalkan la ilaha illallah, menjadi ngemplong dada kita ini. Tadinya di dalam kepala kita ada perasaan asaik paling pesantren, asaik paling hadis, asaik paling amal kita, asaik pang fikihna, asaik pang tajwidna, asaik pang nahusorokna, asaik pang nahutna, asaik pang bayat pang badek pang mahanikna, dan seluruh asaik pang elmukna, asaik pang katalana, asaik pang mafekna, asaik pang lungharna, asaik pang usahana, asaik pang seniorna, asaik pang juniorna, asaik pang anuna, di dalam kepala, di dalam ego kita. Setelah mengamalkan la ilaha illallah, ngemplong. Tadinya di dalam kubur kita ada banyak rencana-rencana, besok harus besok harus ini, besok harus itu, besok harus dapat dan sebagainya. Setelah mengamalkan la ilaha illallah, seperti kita melihat baju yang sudah bersih, kita mengatakan bagusnya ini baju, betapa bersihnya ini baju, kata kita yang sudah mencuci baju. Ketika kita sudah mengamalkan la ilaha illallah, kemudian kita mengatakan subhanalladzi, maha suci dan. Orang Arab itu kalau melihat sesuatu yang luar biasa, biasanya mengatakan subhanallah. Dia melihat petir, subhanallah. Dia melihat uang satu tas, subhanallah. Dia melihat orang yang tidak dikenal tapi kaget, subhanallah. Itu kebiasaan-kebiasaan orang Arab. Ada sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa diceritakan oleh kata-kata. Biasanya orang Arab mengatakan subhanallah atau maha suci Allah. Ketika pengamal zikir ini mengalami kebersihan rohani, kenyamanan rohani, pasti dia tidak bisa berkata-kata. Makanya diistilahkan dalam surat itu subhanalladzi, Allahnya nggak disebut, tapi alladzi ini isim mausul. Subhanalladzi, alladzi ini isim mausul. Isim itu nama, mausul itu yang disampaikan. Nama yang disampaikan, nama pasti ada sosoknya. Setiap nama pasti ada wujudnya. Nama Mula wujudnya ada, nama Abang wujudnya ada, nama Ustaz Ahmad wujudnya ada, nama Kang Eko wujudnya ada. Alladzi isim mausul, nama yang disampaikan. Kalau ada nama berarti ada wujudnya. Terasa unsur ilahiyah itu saat itu oleh Kanjeng Rasulullah. Kemudian Kanjeng Rasulullah mengatakan subhanalladzi. Terasa kenyamanan itu hadir dalam jiwa ahli zikir. Ahli zikir tidak bisa mengatakan apa-apa. Ahli zikir tidak bisa mengatakan apa-apa. Tidak bisa ngomong nyuna negara saking zikir. Tidak bisa bicara apa-apa. Enak negara saking merasakan perasaan yang nyaman ketika dia mengamalkan zikir. Ketika setelah mengamalkan zikir, karena rontok seluruh unsur-unsur negatif itu karena la ilaha illallah. Rontok seluruh perasaan
Segala sesuatu memiliki konversi, dan konversi hati itu adalah la ilaha illallah. Ya. Apa yang disampaikan? Isim mausul, sesuatu yang disampaikan. Tujuan zikir, tujuan beribadah itu semata-mata untuk mengenal unsur ilahiyah. Nanti unsur ilahiyah itu yang asra bi amrihi. Unsur ilahiyah itu yang memperjalankan hambanya. Memperjalankan di sini bukan jalan-jalan. Ya. Kalau kita kan lagi udah, lagi penat, lagi nggak enak pikiran, pasti jalan-jalan keluar rumah. Nah, yang namanya memperjalankan di sini adalah memperjalankan pikiran dari wilayah kehidupan ke wilayah hati atau ke wilayah ilahiyah. Baru bisa mengatakan subhanallah, baru bisa mengatakan maha suci dan asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Jadi diri kita ini bukan mengamalkan zikir, tapi dijadikan oleh Allah menjadi pengamal zikir. Diri kita ini bukan mengenal Allah, tapi dikenalkan kepada Allah. Diri kita ini bukan beramaliyah, tapi diamaliyahkan oleh Allah. Diri kita ini ya bukan mendengar, tapi diberikan pendengaran oleh Allah. Bukan melihat, tetapi diberikan penglihatan oleh Allah. Bukan mencium, tetapi diberikan penciuman oleh Allah. Nanti akan tersadar bahwa ternyata yang mendengar itu ternyata unsur yang positif itu. Yang mendengar ini ternyata unsur ilahiyah. Yang melihat ini ternyata unsur ilahiyah, unsur kesadaran. Yang mencium ini ternyata unsur ilahiyah. Yang merasa ini ternyata unsur ilahiyah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Penegasan bahwa sebenarnya yang memperjalankan pikiran kita ini adalah unsur ilahiyah. Dari siapa? Unsur ilahiyah yang diberikan oleh guru pada saat ditalqin. Itulah yang menjadikan pikiran kita berjalan dari wilayah kehidupan menuju wilayah hati atau menuju wilayah ilahiyah. Jadi tidak ada murid yang sampai sendiri kepada Allah. Tidak ada murid yang pikirannya sampai sendiri kepada hati tanpa bimbingan dari gurunya. Tidak ada murid yang sampai sendiri, karena Muhammad itu diberjalankan oleh Jibril. Kesananya oleh Allah, bersama Jibril, oleh Allah diberjalankan. Ahli zikir datang kepada ibadah, diberjalankan itu oleh Allah dengan nama. Dia diberjalankan oleh Allah, dijadikan berzikir oleh Allah, dijadikan merasa oleh Allah. Yang berwelas asing itu bukan diri kita, tetapi unsur ilahiyah terasa oleh kita sehingga kita merasakan welas asing. Yang sabar itu ternyata bukan diri kita, unsur ilahiyah yang bisa bersabar itu, unsur ilahiyah itulah yang terasa oleh diri kita. Yang syukur itu bukan diri kita, yang syukur itu unsur ilahiyah, tapi karena diri kita sudah membersihkan rohani, maka unsur ilahiyah itu terasa oleh diri kita. Yang bisa menghadapi problematika kehidupan itu bukan diri kita, tetapi unsur ilahiyah. Karena unsur ilahiyah ini adalah pencipta kehidupan, maka yang bisa menghadapi fenomena kehidupan itu, yang bisa menghadapi masalah kehidupan itu adalah unsur ilahiyah tersebut, bukan diri kita. Bukan masalah pikiran kuat. Datangkan dia pusing lagi. Enak unsur ilahiyah lagi. Jangan menghadapi kehidupan. Lihatkan ciri diri kita daya teguh upaya butuh pertolongan unsur ilahiyah. Jadi tauhid zikir itu kalau diamalkan akan menjadikan pengamal zikir mampu merenggut pikirannya dari wilayah kehidupan kembali kepada hati. Tauhid zikir itu kalau diamalkan, la ilaha illallah itu kalau diamalkan akan mengembalikan pikiran ke tempatnya. Kalau kita diam di tempat sendiri, kira-kira nyaman tidak? Rumah, kalau rumah sendiri,
nyamannya itu luar biasa, meskipun rumahnya tidak bagus-bagus amat. Tapi kalau rumah sendiri itu kita pasti nyaman. Coba 5 batu, endong 5 batu. Nyaman bisa jadi nyaman, tapi besoknya kehidupannya nyaman kayak 5 batu. Ya, diri kita kalau diam di hati kita sendiri, pikiran kita kalau sudah menghadap ini ke hati, tawadhu namanya, ya, itu akan merasakan nyaman. Nyaman itu kalau dibahasakan subhanallah. Jadi yang berisra mi'raj itu kan diambihi, yang memperjalankan apa yang pikiran itu berjalan kan diambihi, bukan bi Muhammadin. Jadi bukan hanya Muhammad, Abdul itu sifatnya nakiroh. Nakiroh itu umum, bukan munaroh ya. Nakiroh itu umum. Mau orang Cimaung, mau orang Warung Kadu, mau orang Jati, ya. Itu Abdul bisa memperjalankan pikirannya bisa diperjalankan asal punya hidayah la ilaha illallah, asal punya zikir la ilaha illallah, ditalkin oleh gurunya seperti dulu Kanjeng Rasulullah ditalkin oleh malaikat Jibril, dan seperti kita yang ditalkin oleh guru kita, maka kita bisa memperjalankan pikiran kita agar tidak terus-menerus berada di wilayah kehidupan, bergerak nanti itu pikiran itu lama-lama tidak terus-menerus mengingat-ingat masalah. Tandanya kita masih dekat dengan masalah kehidupan, masalah itu terlintas dengan sangat pekat di dalam ingatan kita. Kalau masalah itu pekat, ya, nah itu tanda bahwa pikiran kita sedang bareng-bareng dengan masalah, belum isra itu. Pikiran kita belum bergerak. Jadi ketika pengamal zikir setelah mengamalkan la ilaha illallah masih teringat masalahnya, berarti tadi pikiran kita kemana-mana. Si cilik ini masalah. La ilaha illallah nama halus. Sayyidina doa, setelah itu ngobrol lagi. Dengan titik wilayah masalah. Harusnya merasakan ketenangan, asik dengan ketenangan, tidak lagi bahas-bahas persoalan, tidak lagi bahas-bahas masalah. Kalau betul, kalau benar zikirnya, kalau masih terucap masalahnya, harusnya kan subhanallah yang terucap. Aduh, saya nyaman banget ini habis dialog bareng Ustaz Ahmad kemarin malam itu, habis dialog itu ternyata nyaman sekali. Subhanallah. Subhanallah. Aduh, saya kemarin dialog bareng Ustaz Ahmad, alhamdulillah tenang. Tapi saya masih ada masalah ini itu belum subhanallah. Karena kalau betul zikirnya diamalkan, kalau betul bajunya dicuci, pasti akan bersih. Kalau betul zikirnya diamalkan